Kekecewaan Bruno Fernandes sejak bermain untuk MU, apa itu? Bruno Fernandes sudah setahun bermain untuk Manchester United. Selama periode itu pula dia layak disebut sebagai pemain terbaik. Namun ternyata ada satu kekecewaan gelandang Portugal ini. Bruno tiba pada bursa transfer Januari 2020 lalu dan dia hanya sempat merasakan beberapa laga kandang dengan penonton. Lalu lockdown ditetapkan dan berikutnya laga digelar tanpa penonton sampai sekarang. Inilah yang jadi salah satu kekecewaan Bruno. Dia tahu sedang bermain untuk klub terbaik di dunia, tapi rasanya beda tanpa fans di stadion. Bruno sering mencetak gol dan masih melakukan selebrasi setelahnya. Namun baginya rasanya sedikit berbeda karena tanpa fans di stadion. Dia yakin selebrasinya bakal terasa lebih natural dan maksimal jika ada fans di bangku penonton yang bisa diajak berinteraksi. Saya hanya merasa sedikit kecewa, sebab seperti yang saya katakan sebelumnya, datang ke Premier League untuk bermain untuk Manchester United, kata Bruno di manunited.com. Soal atmosfer pertandingan saya tidak benar-benar merasakannya. Lanjutnya, Bruno mengaku masih mendapatkan dukungan maksimal di media sosial, tapi baginya rasanya tak sehebat dukungan langsung di stadion. Bagaimanapun Bruno harus terus bermain sebaik-baiknya. Benar, saya masih merasakan dukungan dari mereka fans di media sosial dan terkadang bertemu mereka ketika saya pergi ke supermarket. Mereka mengucapkan beberapa hal, tapi kami tidak bisa lebih dekat dari itu, sambung Bruno. Sangatlah bagus ketika Anda mendapatkan dukungan seperti itu dari medsos, tapi tentu dukungan langsung dari bangku penonton bakal jauh lebih baik, tandasnya. Mimpi buruk Van de Beek di MU kemungkinan belum berakhir cepat. Donny van de Beek tengah mengalami periode yang sulit di Manchester United. Namun ex-striker setan merah Dimitar Berbatov tidak yakin mimpi buruk Van de Beek di Old Trafford akan berakhir dalam waktu dekat. Van de Beek didatangkan setan merah dari Ajax pada musim panas 2020. Namun gelandang asal Belanda itu belum mendapat kesempatan bermain reguler di bawah Ole Gunnar Solskjaer. Sejauh ini Van de Beek baru tampil 12 kali dalam ajang Premier League. Namun pemain 23 tahun tersebut baru 2 kali saja menjadi starter. Berbatov meyakini situasi sulit yang dialami Van de Beek belum akan berakhir dalam waktu dekat, terutama dengan performa yang ditunjukkan Scott McTominay. Kesuksesan McTominay bukan kabar baik bagi Donny van de Beek, kata Berbatov kepada Betfire. Sayangnya saya tidak melihat situasinya akan berubah baginya dalam waktu dekat. Dia akan mendapat 1 atau 2 pertandingan di kompetisi yang berbeda. Saya yakin dia tidak senang dengan situasi ini. Berbatov meyakini sang pemain pasti akan berbicara serius dengan pihak klub terkait masa depannya. Saya rasa ia akan berbicara dengan klub di akhir musim, karena rasanya dia tidak akan mau memulai musim depan dengan cara yang sama, lanjut Berbatov. Ini sangat disayangkan dan terkadang sepak bola seperti itu. Saya akan senang melihatnya bermain, tapi saat ini saya rasa hal itu tidak akan terjadi. Mungkin saya salah dan ia akan mendapat lebih banyak laga dan bermain lebih sering. Tapi ini menunjukkan Anda tak terlalu butuh membeli pemain, tutupnya. Manchester United bisa dapat Jadon Sancho dengan harga miring. Manchester United bisa mendapatkan winger Borussia Dortmund Jadon Sancho dengan harga yang jauh lebih murah dari permintaan awal. Winger Borussia Dortmund Jadon Sancho adalah target buruan nomor 1 klub Liga Inggris Manchester United. Pada bursa transfer musim panas 2020, Manchester United begitu intensif melakukan pendekatan demi mendapatkan tanda tangan Jadon Sancho. Hanya upaya setan merah mentok lantaran bandrol mahal yang disematkan Borussia Dortmund untuk Sancho mencapai 105 juta pounds atau sekitar dengan 2 triliun rupiah. Karenanya tidak ada kesempatan yang tercapai antara Manchester United dan Dortmund soal transfer Sancho. Winger berpaspor Inggris tersebut pada akhirnya bertahan di Signal Iduna Park hingga jendela transfer musim panas 2020 ditutup. Peluang untuk mendapatkan Sancho masih terbuka bagi Man United. Pasalnya baru-baru ini Dortmund telah menurunkan harganya. Borussia Dortmund telah setuju dengan menurunkan harga Sancho di sekitaran 80 juta pounds atau sekitar dengan 1,5 triliun rupiah.
Masalah finansial akibat pandemi COVID-19 menjadi alasan runner-up Bundesliga 2019-2020 itu bersedia menurunkan harganya. Namun dinukil bolasport.com dari Eurosport, Setan Merah bisa mendapatkan Sancho dengan harga yang jauh lebih miring dari kasus Dortmund saat ini. Manchester United macet-macetnya transportasi publik Manchester City itu dengan harga hanya 50 juta pounds atau sekitar 968 miliar rupiah. Kondisi itu bisa terjadi dengan situasi keuangan Dortmund yang dilaporkan terus memburuk. Di satu sisi, kegagalan mereka untuk lolos ke Liga Champions musim depan mempengaruhi harga Sancho, mengingat saat ini posisi Dortmund berada di luar 5 besar klasemen Bundesliga. Laporan dari Eurosport turut mengklaim bahwa Sancho membuka peluang untuk meninggalkan Signal Iduna Park pada musim panas 2021. Setan Merah Liga akan kembali membidik target nomor 1 mereka pada bursa transfer musim panas tahun ini. Namun juara Liga Inggris 20 kali itu persaingan dari sesama klub Inggris yakni Chelsea dan Liverpool. Ole Gunnar Solskjaer soroti peningkatan kepercayaan diri Fred. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer menyoroti peningkatan kepercayaan diri Fred. Fred mulai mendapatkan kepercayaan untuk mengisi lini tengah Manchester United. Pada musim pertamanya di Man United, Fred mengalami kesulitan adaptasi dan hanya tampil 17 kali dari 38 pertandingan Liga Inggris musim 2018-2019. Fred akan melakoni laga ke-100 kala Manchester United bertamu ke markas West Brom Minggu 14 Februari 2021 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Ole Gunnar Solskjaer menyoroti peningkatan kepercayaan diri mantan pemain Shakhtar Donetsk itu. Dia benar-benar melakukannya dengan baik dan saya harus mengatakan saya menikmati bekerja dengannya dari beberapa musim. Ujar Solskjaer seperti dilansir bolasport.com dari laman resmi Manchester United. Ketika saya datang, dia adalah anak laki-laki yang sedikit kesulitan. Banyak pertanyaan yang saya dapatkan tentang Fred dalam konversi pers. Seperti yang saya katakan saat itu, pemain yang datang ke negara baru butuh waktu untuk beradaptasi dan butuh waktu bagi Fred untuk menetap. Sekarang setelah dia memilikinya, dia menjadi semakin percaya diri. Ucap Solskjaer melanjutkan. Seperti yang Anda katakan, 100 pertandingan. Tidak banyak orang yang dapat mengatakan bahwa mereka telah memainkan 100 pertandingan untuk Man United. Dan saya yakin dia akan memiliki lebih banyak penampilan yang akan datang. Mudah-mudahan dia juga segera mencetak gol dari luar kotak penalti. Meskipun saya tidak yakin apakah itu akan terjadi dengannya. Saya sudah mencoba memberitahu dia. Ucap Solskjaer menambahkan. Prediksi WBA versus MU Liga Inggris 4 Februari tanpa Pogba. Manchester United akan tandang ke markas West Bromwich Albion di Houghton pada lanjutan Liga Inggris Matchday 24 akhir pekan ini, tepatnya pada Minggu malam 14 Februari 2021. MU tampaknya sedang frustasi setelah mengalami jalan terjal dalam persaingan menuju gelar juara Liga Inggris pekan kemarin, kembali terhambat oleh hasil imbang melawan Everton. Kemenangan di depan mata saat melawan Everton akhirnya buyar oleh gol penyama yang diceploskan Dominic Calvert-Lewin. Langkah MU untuk mengejar ketertinggalan dari Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris pun terhambat. Pekan ini MU berusaha kembali ke jalur kemenangan saat melawat ke markas WBA di pekan 24 Liga Inggris. Siaran langsung dan live streaming West Brom versus MU tayang di Mola TV sebagai partner Premier League yang dijadwalkan bertanding pada Minggu 14 Februari 2021 malam. Kick off pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Man United memastikan bakal merebut 3 poin di kandang WBA akhir pekan ini. Dikutip Tribun Jogja dari laman resmi Man United. Bagaimana strategi dan formasi serta line up yang kemungkinan akan diterapkan pelatih Ole Gunnar Solskjaer untuk mengalahkan West Brom? Berikut ulasannya. MU lagi-lagi tidak akan diperkuat Paul Pogba karena harus absen. Dikonfirmasi bahwa gelandang asal Prancis itu akan absen beberapa minggu. Diperkirakan Man United menggunakan formasi andalan 4-2-3-1. Semoga MU bisa mengamankan 3 poin. Glory glory Man United.